Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, anak sekalian. Hari ini kita akan mulai pembelajaran pada hari ini, ya. Untuk kegiatan hari ini kita akan membahas tentang KA atau kecerdasan artifisial. Tentu sekarang ini ada siswa yang sudah masuk. Siapa yang sudah masuk? Berapa? Siapa? Dimas. Oke, Dimas sudah masuk. Sakit? Kurang tahu Pak. Oke. Apa saja ya? Ya, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional. Di dalam berpikir komputasional ada 4 pilar yang ada di berpikiran komputasional. Pilar pertama apa? Pilar pertama adalah abstraksi, artinya penggambaran. Pilar yang kedua adalah pengenalan pola. Pilar yang ketiga adalah dekomposisi. Kemudian pilar keempat adalah algoritma. Nah, itu pelajaran yang harus kita ingat sepanjang kita mempelajari kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita mulai, apakah Anda pernah menggunakan kecerdasan artifisial sebelumnya? Pernah? Apa contohnya? Contohnya apa? Pernah Anda menggunakan yang sekarang tengah-tengah viral, Gemini, yang buat gambar seperti 3 dimensi? Pernah pakai? Kalau pernah makainya gimana? Apakah kita menggambar? Enggak. Apa yang kita lakukan? Kita hanya memberi perintah, lalu ketikkan. Ya, nah nanti perintah itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya, itu yang disebut dengan prompt. Oke, nah di pelajaran hari ini kita akan bicara tentang pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita belajar, pertanyaan saya, bisa nggak Anda membuat sebuah poster jika saya pengen membuka sebuah usaha jualan kopi? Sekarang kan yang lagi viral-viral di Bangka ini kan warung-warung kopi kan, di mana-mana selalu ada warung kopi. Nah, supaya warung kopi kita bisa beda dengan warung-warung kopi yang lain, berarti kan produknya harus kita publikasikan. Untuk membuat publikasi kan berarti kita harus membuat sebuah poster atau bisa kita membuat sebuah media yang sangat baik, menarik, sehingga orang tertarik untuk mampir ke warung kopi kita. Bisa nggak Anda buatnya? Kesulitan kan? Kenapa? Kalau untuk membuat itu kan kita harus menguasai media. Salah satu contohnya Photoshop, CorelDRAW, dan seterusnya. Tapi dengan teknologi KA ini bisa kita buat. Ini contohnya. Nah, lihat di depan. Ada merek kopi namanya Radang Kopi. Radang Kopi. Kita nggak perlu gambar. Cukup kita gunakan prompt, kita masukkan ke dalam KA-nya, ini akan muncul. Kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan kita. Oh, misalnya biskuitnya, di situ ada 4 biskuit. Bisa nggak saya tambah menjadi 10 biskuit? Bisa. Ada biji kopinya, tulisannya, gulanya, bisa nggak kita ubah-ubah? Bisa. Tapi kita nggak perlu desain. Dengan kecerdasan artifisial ini bisa kita lakukan. Oke? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, diharapkan setelah Anda mempelajari ini, Anda mampu mengenali dan menerapkan kecerdasan artifisial untuk pemanfaatan, di mana nanti pemanfaatannya ada 2.
Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nanti akan kita pelajari apa yang dimaksud dengan pemanfaatan umum dan apa yang dimaksud dengan pemanfaatan khusus. Kemudian kita bisa memilih, karena saking banyaknya KA di dunia ini, ya, yang diberikan oleh vendor-vendor, kita bisa milih yang cocok dengan kita yang mana. Tapi sebelum kita menguasai KA, yang harus kita pahami, Anda jangan terlalu bergantung dengan KA. Kalau kita terlalu bergantung dengan KA, maka kita akan menjadi manusia yang M-ama, L-ala, S, malas. Kita akan jadi bodoh. Kenapa? Karena kita hanya ngomong saja, barang jadi. Paham ya? Jadi tolong, kalau kita sudah mahir menggunakan KA, KA sifatnya hanya membantu, bukan menjadi tujuan utama. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya saya ulang, siswa mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial untuk pemanfaatan umum maupun pemanfaatan khusus. Oke, nah sekarang kita pelajari tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial di bidang umum dan di bidang khusus. Contoh umum dan khusus. Ya, contoh umum dan khusus. Apa beda antara umum dan khusus? Apa bedanya? Lihat dari kata-katanya. Umum dan khusus. Kalau umum? Kalau umum, semuanya bisa menggunakan. Kalau khusus, namanya juga khusus, berarti kan hanya tertentu saja. Nah, itulah yang disebut dengan umum dan khusus. Kecerdasan artifisial atau AI itu adalah sebuah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin. Ya, menciptakan mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Jadi kalau kita lihat kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia, mana yang lebih unggul? Manusia atau artifisial? Manusia. Kenapa? Karena manusia itu yang buat artifisialnya. Makanya saya bilang, kalau Anda tergantung kepada artifisial, maka akan menjadi malas. Kita akan dijajah oleh orang-orang yang pintar. Ya enggak? Makanya artifisial tolong jangan dijadikan pokok utama, tapi dijadikan sebagai alat bantu. Oke. Nah, lihat di artifisial. Artifisial itu ada dua tadi, ada umum, ada khusus. Artifisial umum artinya adalah artifisial yang memiliki kemampuan fleksibel untuk mempelajari, untuk memahami, belajar dan menerapkan pengetahuannya ke berbagai tugas. Ingat, kuncinya adalah berbagai. Artinya, kalau umum semuanya bisa, tapi kalau khusus semuanya terbatas. Kenapa? Dia hanya khusus. Tugasnya hanya khusus. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi antara umum dan khusus. Kenapa? Karena ada sudah tahu perbedaannya. Perbedaannya kalau umum semua, kalau khusus hanya tertentu. Lanjut. Contoh pengoperasian AI umum. AI umum merupakan konsep yang ambisius di mana AI diharapkan mampu melakukan tugas intelektual apapun yang dilakukan oleh manusia. Contohnya pembuatan konten kreatif. Contohnya misalnya Anda kalau misalnya mau buat video, ya enggak? Harus kalau kita mau pakai contoh pembuatan video ini pernah pakai Filmora, pakai Unity pernah, susah kan? Nah, tapi dengan AI kita bisa. Nah, umumnya apa? Umum. Ya, siapapun bisa buat video dengan pengoperasian AI
AI secara umum. Kemudian ada pemrosesan bahasa alami. Ini memahami konteks, sentimen, bahkan menghasilkan percakapan yang koheren dan relevan. Kemudian pengambilan keputusan kompleks. Contohnya apa yang secara umum? Contohnya ChatGPT. Sering pakai ChatGPT? Sering. Contohnya kalau ada tugas pakai ChatGPT. Hasilnya muncul dah? Muncul. Anak malas gak? Males. Contohnya. Contoh menggunakan AI yang secara negatif. Yang positif gimana ya harusnya? Harusnya kerjakan dulu soalnya, baru dibanding agak positif. Ya ada banyak contohnya, ya enggak? Yang untuk buat video, buat poster kayak yang saya buat tadi, itu bisa menggunakan video. Ya. Lanjut. Kalau di bidang khusus, contohnya di perbankan, bisa nggak anda menggunakan AI perbankan? Nggak bisa. Kenapa? Karena anda bukan orang perbankan. Bisa nggak anda menggunakan AI untuk memperbaiki motor? Enggak. Kenapa? Karena anda bukan montirnya. Itu khususnya. Khususnya artinya hanya untuk bidang-bidang tertentu, tidak untuk semua orang. Ya, nah, contoh lagi kalau di bidang industri, robot untuk nyetak alat. Mau misalnya kalau mau nyetak tulisan di ban mobil, nah, bisa Anda menggunakannya? Nah, bisa, karena khusus. Ya, nah itulah salah contoh-contoh yang penguasaan secara umum. Kemudian aplikasi AI di bidang umum, ini sudah saya jelaskan tadi, contohnya asisten digital cerdas, kemudian rekomendasi e-commerce, kemudian kurasi konten media sosial. Ya nggak, ini contohnya, misalnya kalau kita menulis kalimat, kadang-kadang bahasa yang kita gunakan tidak baku. Nah, tulisan itu bisa kita gunakan AI untuk ngecek, untuk mengkoreksi tulisan saya baku atau tidak. Ya, itu aplikasi AI di bidang umum. Kemudian aplikasi AI di bidang khusus yang saya bilang tadi, di mana? Di pabrik, di mana? Di rumah sakit, di mana lagi? Kemudian yang sekarang yang lagi ngetren, ya nggak? Mobil bisa jalan sendiri. Kita cukup kasih mapnya, dia bisa jalan sendiri. Ada nenek-nenek nyebrang, dia bisa ngerem sendiri. Nah, itulah contoh khusus aplikasi AI khusus, aplikasi AI di bidang khusus. Kemudian kita lanjut, ada contoh di bidang pendidikan, di bidang industri. Ini terlalu kecil, pembuatannya saya buat kecil. Contohnya ada platform yang digunakan di dalam pendidikan. Contohnya ada platform cerdas. Contohnya seperti Khan Academy, kemudian ada Duolingo, kemudian ada lagi di bidang personalisasi. Nah, contohnya bisa mengidentifikasi kelemahan siswa. Kemudian ada efisiensi guru. Ini biasanya untuk guru. Itu apa? Mengurangi beban kerja administrasi. Contohnya apa? Contohnya kayak quizzes yang sering kita pakai. Guru udah perlu mengoreksi. Kenapa? Bisa terkoreksi sendiri. Guru tidak perlu menganalisa siapa yang nilainya kurang, siapa yang nilainya bagus. Kenapa? Karena bisa dianalisis sendiri oleh quizzes. Ini contoh di dalam bidang pendidikan. Kemudian manfaat penggunaan AI di berbagai sektor. Manfaatannya pertama, enak untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian untuk mengambil keputusan berbasis data.
kemudian pengalaman personalisasi lebih baik. Inilah manfaat-manfaat menggunakan AI di bidang-bidang yang ada di dunia ini. Nah, ada peningkatan efisiensi. Contohnya apa? Contohnya tugas-tugas yang rutin ya bisa dibantu dengan AI. Kemudian kalau pengambilan keputusan, ya, kita bisa menganalisis sebuah materi, sebuah masalah, ya, dengan cepat, kemudian bisa menghasilkan sebuah keputusan. Kemudian ada pengalaman personalisasi lebih baik, ya, dia menyediakan layanan produk dan konten yang sangat disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individual. Ya, lanjut, ini penggunaannya, kemudian tantangannya. Nah, ini yang penting bagi kita. Nah, ada tantangan dan ada etika dalam penggunaan aplikasi AI. Tolong dipahami benar-benar. Ada etikanya. Etika yang pertama, tantangan etika yang pertama apa? Ada bias data. Jika data pelatihan AI mengandung bias, sistem AI dapat memperluas atau bahkan memperkuat bias tersebut, menyebabkan diskriminasi dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam pengrekrutan atau penegakan hukum. Ini bias. Bias itu artinya penyimpangan. Ya. Anda jangan terlalu percaya dengan AI. Kenapa? Karena tergantung. Karena sifatnya umum. Ya. Kemudian yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Ya, banyak model AI, terutama yang beroperasi sebagai kotak hitam. Sekarang jam pelajaran ke-7. Banyak model AI, terutama yang kompleks, beroperasi sebagai kotak hitam, sulit untuk memahami bagaimana mereka mencapai keputusan. Kemudian selanjutnya tantangan dan etikanya adalah dampak sosial dan pekerjaan. Semakin banyak AI, maka orang akan semakin banyak kehilangan pekerjaan. Itu risiko. Ya, jadi tolong ya, kalau Anda mau eksis di dunia sekarang ini ya dengan dunia AI, maka Anda harus mempunyai ilmu yang lebih. Nah, apa yang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, pertama, perjalanan AI dari konsep sehingga realitas telah membuka era baru, sebuah inovasi. Ya, AI akan berkembang, menembus batas antara AI umum dan AI khusus, semakin terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan dan industri. Ya, kemudian yang lain bisa kita lihat di sini. Ya, kesimpulannya pertama, integritas mendalam. AI akan menjadi lebih tidak terlihat namun fundamental, menggerakkan segala sesuatu mulai dari infrastruktur kota secara pribadi. Kemudian sinergi AI umum dan khusus. Ya, kombinasi adaptif AI umum dan efisiensi AI khusus akan tercipta solusi hibrida yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, kemudian tanggung jawab etis. Kunci untuk memanfaatkan potensi penuh AI adalah dengan mengolah secara etis, memastikan manfaatnya merata dan resikonya diminimalisir. Ya, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya nanti tugas akan saya share di Classroom. Silakan Anda kerjakan tugasnya. Tugas yang saya berikan adalah merangkum apa pelajaran kita pada hari ini. Silakan dibuka di Google Classroom-nya, ya, di paket 5 ya. Paket 6, di paket 6 di Classroom, silakan dibuka. Oke, untuk pelajaran hari ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.